Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik saudara-saudara sekalian, kita sering sekali di dalam hidup ini merubah perilaku kita, merubah kebiasaan kita, merubah pola pikir kita, merubah hati kita, bukan karena Allah. Kadangkala kalau kita jatuh cinta sama seseorang, kemudian kita diputusin sama orang tersebut, kemudian dalam hati kita bertekad, pokoknya saya harus jadi lebih baik, pokoknya saya harus menjadi orang sukses. Biar nanti kalau dia melihat saya, dia akan menyesal dengan saya. Dia menyesal memutuskan saya. Dia akan menyesal tidak memilih saya. Saya akan merubah diri saya menjadi lebih sukses, menjadi lebih baik, menjadi lebih terhormat. Lihat saja nanti. Nah, sering kali kita dapatkan kalimat-kalimat tersebut. Baik oleh orang kecil, anak kecil, atau oleh mahasiswa, atau oleh para dosen. Merubah diri dengan cara kayak begini, merubah diri dengan paksaan seperti begini, merubah diri dengan adanya makhluk yang mengarahkan kita kepada merubah diri, ini namanya dimanipulasi. Kita tertipu. Kita menipu diri. Sesungguhnya yang membuat kita berubah itu bukan makhluk, bukan orang lain nanti akan menyesal karena kita ditolak, bukan karena orang tua kita, bukan karena istri dan anak kita, bukan karena suami kita, tidak. Kita akan bisa merubah diri dengan baik, kita akan merubah diri dengan sukses jikalau kita merubah diri, memperbaiki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan merubah diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kuat dalam proses. Kita tidak akan pernah kenal pamrih. Kita tidak akan pernah kenal namanya mana penghormatan, kan saya sudah berubah. Mana hormati dong saya, kan saya sudah berubah. Sayangi dong saya, kan saya sudah berubah. Nah, biasanya kita kalau merubah diri karena makhluk, merubah diri karena suami, merubah diri karena anak, merubah diri karena orang tua, merubah diri karena atasan, kita akan banyak kecewa di dalam hidup ini. Kenapa? Karena salah alamat. Seharusnya yang membuat kita berubah itu adalah, yang seharusnya membuat diri kita itu memperbaiki diri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Tidak akan pernah jauh dari hidup kita. Tapi kalau orang sekarang dekat dengan kita, besok boleh jadi dia pulang ke rumahnya. Dia tidak tahu perubahan diri kita. Ketika kita berubah diri karena suami jauh bekerja, seorang istri di rumah, maka dia tidak akan pernah merubah dirinya lagi. Kenapa? Karena ketika ada suami, dia merubah diri. Ketika nggak ada suami, dia tidak merubah diri. Sama seperti suami, dia akan merubah diri karena ada istrinya. Kalau tidak ada istrinya, dia tidak merubah diri. Ini pun salah. Perubahan sejenis ini, perubahan seperti ini tidak akan pernah bertahan lama. Sekarang sepatutnya kita merubah diri, memperbaiki diri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin diri kita menjadi orang yang baik. Kalau Allah sudah jadi niatan kita, kalau Allah sudah jadi tujuan kita merubah diri, kita tidak akan pernah capek untuk mendesain, merubah diri kita ini. Kita akan menikmati setiap tetesan darah, setiap tetesan keringat,
Setiap lelah kita di dalam proses membangun diri tidak akan pernah capek. Karena motivasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda jikalau umpama kita motivasinya hal-hal kecil, hal-hal yang remeh-temeh. Hal kerja, perkara anak, istri, rumah tangga, orang tua, guru, itu kecil. Sesungguhnya yang membuat kita bisa berubah secara permanen, secara forever, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang mau merubah diri, jangan mau merubah diri karena pacar. Jangan pernah mau merubah diri karena hal-hal yang kecil, hal yang remeh-temeh yang tidak punya basis kebenaran. Sudah sepantasnya kita merubah diri karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Tuhan kita. Ia menginginkan kebaikan pada diri kita. Ketika kita sudah mampu merubah diri, hasilnya nanti surga. Bahkan bukan hanya surga di akhirat nanti, tapi di dunia ini. Banyak keistimewaan yang kita dapatkan jikalau kita merubah diri karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah marah dalam proses merubah diri. Kita tidak akan pernah iri dan dengki melihat perubahan pada orang. Kita tidak akan pernah iri dan dengki melihat kesuksesan orang. Kenapa? Karena Allah sudah menanamkan iman pada diri kita. Bahwa segala sesuatu yang mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan cara merubah diri ini, yang tadi kita merubah diri karena makhluk, yang tadi kita merubah diri karena manusia, sekarang kita beralih kepada kita merubah diri karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap pergerakan, setiap hari, setiap saat, Allah akan mencatat bahwa perubahan diri kita adalah menjadi ibadah bagi diri kita. Dan ketahuilah saudara-saudara, sekali kita melangkah menuju Allah, Allah akan berlari kepada kita. Kita lari kepada Allah, Allah akan lebih cepat daripada kita. Artinya Allah sangat cinta, sangat menyayangi orang-orang yang berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini kita merubah diri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah langgeng sesuatu yang dirubah selain Allah. Allah akan melanggengkan, Allah akan memberikan kekuatan kepada seseorang yang hanya niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertukar dengan motivasi-motivasi. Jangan tertukar dengan salah orientasi dalam hidup ini. Sungguh menyesal orang-orang yang salah orientasi dalam hidup ini. Semoga kita bisa menjalani ini. Semoga kita bisa merubah diri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai merubah diri bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merubah diri bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menanamkan rasa capek, rasa getir, lelah di dalam diri kita dalam proses merubah diri itu. Tapi kalau Allah menjadi tujuan kita, makanya Allah akan memberikan nikmat dalam proses detik demi detik dalam perbaikan diri kita. Insya Allah, kalau motivasi karena Allah, Allah akan menolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.